saya yang akan pertama kali makar dari agama dan saya akan bilang Tuhan gak ada. Halo rekan zona menyala, salam menyala. Kali ini kita mau bahas tentang Israel dan Palestina, bukan tentang agama. Jadi ketika kalian pertama kali nonton video ini, disclaimer, tinggalkan semua doktrin teologis terlebih dahulu, ras ataupun doktrin apapun itu, termasuk saya juga. Ketika saya melihat peristiwa ini, saya berusaha menanggalkan, karena saya berusaha punya kemanusiaan yang utuh. Benar gak sih saya belain pihak yang memang jajah, atau ini hanya doktrin teologi agama yang saya yakini? Jadi kita mau lepaskan doktrin teologi, doktrin ras, doktrin sosial apapun itu sebelum kita diskusi. Kalau misalnya rekan-rekan yang nonton tidak bisa meninggalkan segala doktrin yang telah terjadi di hidup Anda, berhenti di sini, gak usah nonton. Saya akan memberikan pernyataan yang sangat mungkin membekas dan juga sangat berani. Adalah saya bisa pastikan kalau ada agama yang membolehkan, mendukung, memvalidasi suatu kaum untuk melakukan genosida, untuk membunuh anak-anak dan perempuan cuma karena mereka terpilih, saya yang akan pertama kali makar dari agama dan saya akan bilang Tuhan gak ada. Gak usah beragama. Kalau memang pernyataan di agama apapun itu membolehkan kita untuk membunuh anak-anak dan perempuan cuma karena kita bangsa terpilih. Ini sebelumnya pernah terjadi di saat Perang Dunia II, kalau kita ingat, yaitu dilakukan oleh Hitler. Apa sih motivasinya Hitler sampai dia melakukan Holocaust itu, sampai dia membantai banyak Yahudi? Kalau kita mau menanggalkan doktrin, misalnya yang Muslim mau meninggalkan doktrin bahwa kita tuh nggak benci Yahudi sebenarnya, nggak ada doktrin untuk benci Yahudi, tapi anggaplah ada orang yang salah kaprah lalu membenci semua Yahudi. Sesungguhnya Yahudi juga pernah mengalami sakit yang luar biasa, kaum mereka, saat anak-anak dan perempuan dibunuh, dan itu salah, tidak semestinya begitu. Tapi apakah lantas setelah itu, cuma karena kita punya trauma itu, bukan cuma ya, kita punya trauma yang besar, apakah kita boleh melakukan hal yang sama? Kaum manapun, dari ras apapun, agama apapun, gak semestinya kita bela. Kalau memang terbukti secara faktual bahwa mereka membunuh anak-anak dan perempuan, mereka memulai menginisiasi perang, apa validasinya? Hitler juga dulu merasa kami bangsa Arya. Jadi waktu itu Jerman bilangnya si Hitler ini adalah bangsa Arya. Kami bangsa Arya adalah justru bangsa yang terpilih gitu. Makanya dia merasa melakukan genosida terhadap Yahudi maupun bangsa lain itu sah-sah saja. Karena menurut dia bangsa Arya itu terpilih. Ya, aja. Kalau misalnya ada yang pro Israel, saya pengen bahas tuntas dulu justru untuk orang-orang pro Israel, dan di Indonesia tuh ada. Rekan-rekan, udah nggak usah kayak agama dan teori teologis lagi. Terlepas dari agama yang saya peluk saat ini pun, saya memastikan selalu ke diri sendiri bahwa kemanusiaan dan moralitas kita itu harus di atas doktrin teologi agama. Karena mana tahu, namanya juga manusia tuh punya kepentingan. Mana tahu doktrinnya itu untuk kepentingan mereka. Wah, bukan mana tahu lagi, jelas selalu begitu. Percaya banget sih sama pemuka agama. Percaya banget sih. Kenapa percaya banget? Ini mungkin akan sangat kontroversial gitu loh. Taruhlah kitab suci yang kita yakini, misalnya entah yang Kristen, entah yang apapun itu agamanya, kitab sucinya itu sudah berjalan ribuan tahun. Bisa ada yang berubah, ditulis ulang oleh manusia. Ada yang diyakini, oh enggak kok, nggak berubah dari dulu hingga sekarang. Kalaupun tidak berubah, interpretasinya bisa dimainin sama pemuka agama demi kepentingan politik. Bener kok, bangsa Yahudi itu bangsa pilihan di narasi agama profetis, yaitu Torah, Alkitab, dan Quran. Ini dinyatakan. Tapi mereka adalah bangsa yang terpilih, ada tapinya. Mereka bangsa yang terpilih tapi membangkang kepada Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang menyalib Yesus?
bangsa apa? Jadi saya masih nggak ngerti ya kenapa masih ada orang pro Israel bawa-bawa ajaran agama, bawa-bawa teologis, bawa doktrin saat ternyata digali di sumber kitab suci profetis ini juga tidak didukung. Disebutnya kan agama yang punya kitab suci itu agama profetis, ada nabinya yang menyampaikan, ada seseorang yang menyampaikan wahyunya gitu. Kemudian ada yang namanya Semitism, Semitik gitu ya. Ini hal yang lain lagi ya. Semitism itu termasuk Yahudi dan Arab. Tapi narasinya tuh seolah digiring Semitism itu Semitik, ya bangsa Semitik itu hanyalah Yahudi. Enggak, actually Yahudi, Egypt, Arabian. Dia adalah bangsa yang salah satu ras yang tua sekali gitu loh, yang dulu ada, dan role-nya dalam ajaran profetik itu penting. Misalnya ada orang yang berdalih bahwa mereka bangsa pilihan, itu tanah yang dijanjikan. Anggaplah benar. Oke, menurut ajaran teologis itu dan doktrinnya benar, ada kok buktinya dibilang bangsa pilihan. Apakah karena Anda bangsa pilihan Anda boleh membunuh anak-anak dan perempuan? Bukankah udah terlalu banyak ya bukti bahwa Israel itu membunuh anak-anak dan perempuan? Udah banyak fotonya, buktinya, videonya. Sedangkan di pihak Israel apakah mereka mengalami hal yang sama? Lalu kalau misalnya dilihat dari sejarahnya, siapa yang menginisiasi okupasi ini? Siapa yang menginisiasi hal yang disebut konflik ini? Yang ini bukan konflik, ini penjajahan, ini perang gitu loh. Jadi udah nggak usah bawa agama sih, di sini udah bawa kemanusiaan. Bahkan banyak orang Yahudi sendiri di US itu ada demo bahwa mereka tidak mendukung apa yang dilakukan oleh gerakan Zionisme, karena tidak semua Yahudi itu Zionis. Karena Zionism ini adalah gerakan politik. Kan bukan hal baru ya, teori-teori agama, doktrin teologis itu dijadikan alat kepentingan berpolitik. Itu bukan hal baru. Astaga, ini klasik sekali. Klasik sekali. Dan ini juga yang terjadi sebelumnya, Renaissance, sebelum Renaissance gitu ya. Ini yang terjadi di masa Dark Ages sebelum Renaissance. Karena kenapa dibilang Dark Ages sih? Ini berkaitan dengan video yang pernah saya bahas. Ya karena dikit-dikit, kenapa ya ini terjadi? Ini karena Tuhan. Kita tidak boleh bertanya lebih. Pokoknya apel jatuh karena Tuhan. Kamu gak usah mikir sains di belakangnya. Itu karena Tuhan. Oh, kalau kamu berpikir ada sesuatu di belakangnya, kamu berarti tidak percaya Tuhan, kamu musyrik. Kayak gitu. Jadi pikiran orang dipatahkan oleh doktrin teologis. Padahal ternyata sains itu ada. Lalu banyak buku-buku, banyak keilmuan yang disembunyikan dengan sengaja oleh gereja saat itu. Dan ketika orang-orang tahu kebenarannya, maka makarlah masyarakat pada saat yang sama, dan banyak yang dipenggal saat itu. Dan berakhirlah Dark Ages itu sendiri. Jadi dari dulu memang manusia itu mungkin suka mengulang-ulang kesalahan yang sama, tapi ayolah, ini caranya lebih modern aja, pakai media gitu loh. Gak usah terlalu tenggelam dalam doktrin ajaran agama yang itu tuh dipakai sama orang untuk kepentingan politik. Kenapa orang begitu kekeh urusan ajaran dan doktrin? Karena manusia ketika menganut sebuah agama misalnya, atau keyakinan tertentu, dia merasa menjadi bagian dari sebuah kelompok. Dan pada dasarnya kan manusia itu makhluk sosial. Gak ada yang milih loh untuk lahir di keluarga Muslim, Kristen, Yahudi, dan lain-lain. Anak tuh suci, semua anak suci. Tapi ketika kita dewasa, kita bisa milih mau jadi orang yang punya kemanusiaan atau enggak. Kalau misalnya masih mau belain Israel dan melihat Israel itu sebagai victim, dari mana victimnya? Sekutu dia kuat, US loh sekutunya, dan dia selalu bisa memberitakan apapun yang dia mau tuh media-media di luar. Come on, gak head to head, gak apple to apple gitu loh untuk dikatakan perang sama Palestina. Apa yang Palestina punya? Sekutunya siapa sih? Sekutunya Palestina yang bener-bener dukung sebagaimana US mendukung Israel gitu loh. Jadi kita lihat aja secara faktual, mana yang lebih punya power, mana yang lebih punya pengaruh di kancah global.
Bahkan yang mendukung adalah negara adidaya gitu ya, US. Dan itu salah satu bentuk ketidakadilan di muka bumi ini, bahwa ketika Anda lahir sudah ditentukan nama Anda tanpa izin Anda, sudah ditentukan agama yang akan Anda anut gitu ya, sudah ditentukan ras, lalu budaya, norma apa yang harus Anda patuhi. Ketika Anda lahir nih, Anda nggak milih gitu. Tapi ketika besar, kita bisa milih. Banyak orang yang milih ulang agamanya. Lalu agama apapun yang kita anut, kita bisa milih loh. Untuk sekedar menjadi manusia aja, nggak usah terlalu mabok agama, nggak usah terlalu mabok teologis. Kita sekedar jadi manusia, humanity. Sekedar jadi manusia, bisa melihat mana yang salah, mana yang benar secara logika. Kenapa saya panjang lebar bahas ini? Kemudian yang menjadi concern adalah adanya semacam romantisasi di Indonesia bahwa kita harus menjamin keselamatan, keamanan bagi Israel secara politik gitu ya. Ini yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Banyak sekali yang positif ya, karena juga kita dianggap realistis, kita dianggap seimbang. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat perdamaian. Jika kita mau mendapatkan perdamaian untuk Gaza juga, I mean wait, mereka sudah aman kok. Kalau perlindungan untuk perempuan dan anak bagi seluruh ras, itu memang harus, mau dia dari Israel juga memang harus dilindungi. Itu etika perang, tidak boleh ngebom rumah sakit, sekolah, gak boleh membunuh anak-anak dan perempuan. Tapi anyway, siapa yang melanggar? Tapi tetap aja harus dilindungi gitu loh. Tapi bukan berarti harus secara politik didukung dan dilindungi. Apalagi Indonesia sampai sekarang atas keputusan Prabowo Subianto, Indonesia masuk ke semacam apa sih organisasi baru buatannya Trump ini, dalam rangka The New Gaza gitu ya, membuat ceritanya sih The New Gaza gitu, Peace Street yang nonsens gitu ya, ingin membuat atau membangun kembali Gaza tanpa melibatkan pemerintah Palestina. Berarti kan tidak mengakui pemerintahan Palestina. Jadi isinya cuma US, beberapa negara lain, Indonesia dan Israel. Dan kita pemerintah, this is not on us ya. Ini enggak di masyarakat, ini di pemerintah. Pemerintah menggelontorkan sekian triliun, kayak pembangunan tuh di Indonesia udah rapih, udah beres, udah nggak perlu uang lagi nih kita pak gitu. Menggelontorkan sekian triliun untuk perlindungan politik terhadap Israel. Perlindungan terhadap apa? Jadi saya geram, saya membuat video ini supaya rekan-rekan yang nonton tidak terbawa arus romantisasi pemerintah Indonesia terhadap Israel. Gak usah bawa agama at this point, benar-benar ini cuma kemanusiaan loh dan logika, sesimpel itu. Yang nonton ini bisa Hindu, bisa teman-teman dari Buddha, Kristen, anything, any religion, any belief, even atheist, whatever that exists di Indonesia. Ini udah urusan kemanusiaan aja sih, jangan sampai terbawa arus romantisasi. Ya udahlah, itu urusan politik dunia. Kita nggak mau tahu, terserah pemerintah mau apa, yang penting makan saya. Sangat-sangat gak punya empati ya kalau itu yang dibunuh adalah perempuan dan anak-anak kita. Bagaimana? Baru kita teriak-teriak minta tolong. Disitulah saat gak ada yang nolongin, kita menganggap semua manusia jahat. Tapi giliran orang lain yang butuh pertolongan, kita nggak mau tahu, kita tutup mata. Jangan kayak gitu ya. Kita mau raising awareness bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, secara politik, kepentingan politik atau apapun itu yang melibatkan adanya pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak, genosida, apapun itu, tidak semestinya diromantisasi. Mestinya kita sudah bisa menggunakan sense of justice, moral kita dan kemanusiaan kita
Dan kita bisa menanggalkan doktrin apapun itu yang memang seandainya menghalangi kita untuk menggunakan jiwa kita sebagai manusia gitu loh. Yang paling penting dari video kali ini saya hanya ingin speak up itu, bahwa kecacatan nalar dan juga kebodohan pengambilan kebijakan yang dilakukan secara politik oleh pemerintah kita saat ini gak semestinya diromantisasi. Sense of justice, moral, dan kemanusiaan kita harus di atas segalanya, di atas dari orang-orang yang merasa punya kuasa, di atas dari doktrin teologis, di atas dari propaganda sosial media or apapun itu. Saya rasa sekian teman-teman. Kalau kalian merasa ini bermanfaat, jangan lupa di share, subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya. Oke, that's all. Tetap sehat secara nalar, salam menyala.